Dorgues melirik Samuel dan berkata, karena dia adalah seorang prajurit. Helen selingkuh dalam pernikahan, kalian merusak pernikahan militer. Apa? Dia seorang prajurit. Kenapa aku tidak tahu? Aku sudah bersamanya selama 10 tahun, dan aku bahkan tidak tahu dia seorang prajurit militer. Helen benar-benar terpana. Cory Baxter dan Jarvis juga berkata, ya. Prajurit macam apa itu Samuel? Dorgues mencibir, prajurit Samuel adalah ahli teknis dari pabrik kami di zona perang. Bertugas di tempat kami. Apa? Orang dari pabrik zona perang. Kenapa aku tidak tahu? Jantung Helen hampir loncat keluar melalui tenggorokannya. Samuel mendatangi mereka bertiga, mengeluarkan dan menggoyangkan kartu identitasnya di depan mata mereka. Mereka bertiga membuka mata lebar-lebar, setelah melihat informasi dan cap dengan jelas, semua orang berkeringat dingin. Ternyata benar, Samuel benar-benar dari pabrik zona perang. Kapan ini terjadi? Kenapa dirinya tidak tahu? Mata Helen hampir mencuat keluar. Cory tiba-tiba bereaksi, memandang Nathan dengan ketakutan dan berkata, jadi itu sebabnya kamu tidak mengizinkan perceraian hari itu. Nathan tersenyum, ya, kebetulan. Awalnya berpikir bahwa wanita ini tidak dapat memutuskan pernikahan dengan mudah. Tidak disangka, bakat Samuel yang luar biasa disukai oleh pabrik zona perang dan dipekerjakan sebagai konsultan teknis. Selama ini, kalian masih tetap berzina. Tentu saja kalian merusak pernikahan militer. Kamu, Cory hampir pingsan karena marah. Helen dan Jarvis saling memandang dan hampir putus asa. Nathan telah memperhitungkan semua. Bahkan jika Samuel baru saja memasuki pabrik zona perang, mereka tidak bisa lepas dari kejahatan merusak pernikahan militer. Melihat reaksi ketiganya, Samuel merasa puas. Hahaha. Apa kalian pernah memikirkan hari ini akan terjadi? Bukankah kalian tidak mempercayai karma? Bukan berarti tidak ada karma, hanya waktu kalian belum tiba. Samuel tertawa. Cory mengingat sesuatu dan berkata, kalian menuduhku merusak pernikahan militer, apa ada bukti? Melihat ada harapan, Helen juga membela diri, ya, Anda harus menunjukkan bukti. Nathan tersenyum. Dia mengeluarkan peranti berisi rekaman dan menayangkan di dinding menggunakan proyektor. Itu adalah video mereka bertiga mempermalukan Samuel tadi malam. Tidak hanya mengakui perselingkuhan, juga mengakui penggelapan dana publik, penganiayaan yang disengaja dan tuduhan lainnya. Apa? Kamu membawa kamera dan perekam suara. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka benar-benar panik. Tadi malam mereka sudah memeriksa apa ada orang lain yang merekam. Tak disangka Samuel lah yang merekam kejadian tersebut. Sekarang buktinya kuat, apa lagi yang mau kalian katakan? Tanya Dorgues. Dia dan Hector Reilly saling memandang. Ketiga orang ini menakutkan. Kejahatan yang mereka lakukan walau tidak sampai mendapat hukuman mati, tetapi sangat mungkin mereka akan membusuk di penjara. Nathan mengibaskan tangannya, kalian keluar dulu, ada yang ingin aku sampaikan pada mereka. Dorgues dan Hector Reilly keluar dan berjaga di luar pintu. Nathan memandang ketiganya dan tertawa. Sudah kubilang, Samuel, mereka bertiga akan menyesal suatu hari nanti. Apakah kamu puas sekarang? Puas. Semuanya karena kesalahan mereka sendiri. Samuel berteriak. Helen menangis karena cemas. Bu. Dia berlutut di depan Samuel, memeluk kakinya dan menangis. Samuel, maafkan aku sekali ini saja. Aku berjanji untuk menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan. Aku berjanji untuk mematuhimu. Aku tidak akan pernah bermain-main lagi. Ya, kami salah. Guru, lepaskan kami. Kami salah. Kami tahu kami salah.
Cory Baxter dan Jarvis juga bersujud memohon belas kasihan. Mereka percaya bahwa selama Samuel mengampuni mereka, mereka masih memiliki kesempatan, setidaknya hanya di penjara beberapa tahun. Kamu pelacur tidak layak untukku, pergi. Prak. Samuel menamparkan wajahnya dengan keras. Prak prak prak. Kalian berdua binatang. Tidak pantas menjadi muridku. Pergi. Samuel menendang mereka berdua dengan keras. Jangan. Jangan. Mereka menyesalinya. Ini adalah hal yang paling disesalkan dalam hidup mereka. Mereka bertiga dibawa pergi, beserta orang-orang bayarannya. Penjara tanpa akhir telah menanti mereka. Di lingkungan kerja Cory dan Jarvis status mereka cukup tinggi, tidak sampai sehari semua orang telah mengetahui berita ini. Bernard dan yang lainnya terkejut. Dua pengkhianat Antra Group telah dibersihkan seperti ini. Jordan Group ini cukup kuat. 4 raksasa yang berkuasa di kamar dagang Anhemia masih sibuk dengan urusan upacara pelantikan Panglima. Mereka tidak punya waktu untuk peduli. Untungnya, teknologi Antra Group dibocorkan oleh orang mereka sendiri, kalau tidak kita akan mendapat masalah kali ini. Bernard bersyukur. Ya, untungnya itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata Benson. Lonnie bertanya-tanya, kita terlalu meremehkan Jordan Group, aku merasa mereka sedang membuat langkah besar. Ya, aku merasakan hal yang sama. Tapi Jordan Group terlalu tertutup. Bernard berkata, tidak mengetahui apa yang dilakukan lawan adalah hal yang paling menakutkan. Ricky kehabisan napas. Aku tahu apa yang Jordan akan lakukan. Ricky meneguk air dan berkata, mereka telah menghasilkan sejumlah perangkat medis, aku tidak tahu spesifiknya. Mereka telah mengirim produk ke Biro Inspeksi Kualitas untuk pengujian. Jika mereka lolos, maka perangkat ini akan diproduksi massal dan dipasarkan. Siapa yang memberitahumu? Lonnie bertanya. Sepupu jauhku yang mengatakannya, kebetulan bekerja di Biro Inspeksi Kualitas. Kata Ricky. Kami tidak mau peduli apa yang diproduksi Jordan Group. Segera hentikan. Bernard dan yang lainnya berkata serempak. Ricky tersenyum, sangat mudah. Sepupuku bertanggung jawab atas hal ini. Itu pasti bisa menghentikan Jordan Group. Bernard tersenyum, oke, tidak peduli produk apa yang dikirim Jordan Group untuk pengujian, kembalikan semuanya dan bilang saja tidak lolos. Lonnie bertanya, Ricky, ajak sepupumu untuk makan-makan. Kita tidak bisa meminta dia melakukan ini tanpa balasan. Ya benar, kita harus murah hati. Kedepannya akan banyak kesempatan untuk memanfaatkan sepupu Ricky. Kata Benson. Baiklah, aku akan menjamu di klub Lufthansa malam ini. Undang sepupumu datang. Bernard berdiri dan berkata sambil tertawa. Keesokan hari, di Jordan Group. Semua orang menunggu pemberitahuan hasil uji produk, agar bisa segera produksi massal. Pada saat ini, mobil Biro Inspeksi Kualitas datang ke pintu masuk gedung Jordan Group. Jolene menyambutnya secara langsung. 3 orang datang dari Biro Pemeriksaan Kualitas. Pria muda yang memimpin memandang Jolene dan yang lainnya dengan jijik. Dia melemparkan laporan inspeksi kualitas ke Jolene dan mencibir, apa maksud Jordan Group? Anda ingin memasarkan produk yang begitu buruk. Kalian harus tahu produk yang kalian hasilkan adalah peralatan medis. Digunakan untuk perawatan medis. Bila ada kesalahan harus bagaimana? Apa kalian akan bertanggung jawab pada masyarakat? Ah, ada apa? Apa kami tidak lolos uji produk? Samuel bertanya dengan suara rendah. Tidak lolos. Tidak lolos satu pun. 2 orang di sebelahnya menimpali, ya, kami telah memeriksa 3 kali, semua tidak memenuhi syarat. Produk Anda terlalu buruk.
Nicholas memandang Jolene dan yang lainnya dengan jijik. Aku memperingatkan kalian Jordan Group. Jika produk Anda tidak diperbaiki dan dikirim seperti ini lagi, aku akan menolaknya kembali. Ya, kalian pikirkan baik-baik. Kali ini pemeriksaan kualitas benar-benar tidak memenuhi syarat. Pemeriksaan ulang berikutnya akan dilakukan minggu depan. Nicholas segera pergi. Mereka bahkan tidak memberi Jordan Group kesempatan untuk mengajukan banding. Jolene dan yang lainnya segera membaca laporan pemeriksaan kualitas. Setelah membacanya, semua orang marah. Gagalnya pemeriksaan kualitas dikarenakan alasan yang benar-benar menjengkelkan. Jolene dan yang lainnya curiga bahwa Biro Pemeriksa Kualitas tanpa melihat produknya langsung menulis masalahnya. Bahkan beberapa masalah seperti berasal dari produk lain, yang tidak ada hubungan dengan produk ini sama sekali. Sama sekali tidak benar. Mereka mengerti bahwa ada yang mengacau. Sengaja tidak meloloskan pengujian produk. Tujuannya adalah untuk mencegah produk Jordan Group dipasarkan. Pada saat ini, Nathan dengan santai berjalan keluar. Ada apa? Dia bertanya. Setelah memahami masalahnya, Nathan terkejut. Harusnya sesuai prosedur tidak mungkin ada kesalahan. Setelah dipikirkan, sepertinya rumah dagang memiliki seseorang dalam biro pemeriksa kualitas. Tidak apa-apa, aku akan membawa produk ke pemeriksaan kualitas sore ini. Meminta mereka untuk memeriksanya di tempat. Ini sudah diverifikasi oleh pabrik zona perang. Siapa yang berani menggagalkan? Kata Nathan. Kamu bisa melakukannya. Jolene bertanya. Lalu kamu ada cara? Begitu Nathan mengatakan ini, Jolene segera tutup mulut. Seluruh Jordan Group sedang panik. Hanya Nathan yang dengan tenang minum teh dan merokok. Berbaring di kursi kantor, Nathan menghubungi Irfan Wilson melalui telepon. Irfan, aku tidak akan bertele-tele. Siapa yang bertanggung jawab atas Biro Inspeksi Kualitas? Simon Bunker. Oke, tolong beritahu dia, aku akan mengundangnya minum teh di Jordan Group. Nathan tertawa. Setelah itu, Nathan memanggil Roland, manajer pengadaan dan memintanya untuk memberi tahu Warin Mathis, Kepala Departemen Inspeksi Kualitas Pabrik Zona Perang, datang ke Jordan Group untuk minum teh. Warin datang ke sini lebih dulu dan Nathan benar-benar menjamunya minum teh. Warin sangat bersemangat, ini merupakan momen puncak dalam hidupnya. Di masa depan, aku akan pamer kepada rekan-rekanku dan berkata, Dewa Perang Kunlun mengundang aku untuk minum teh. Ini bisa mengalahkan semua orang, bahkan wakil Panglima Zona Perang pun akan iri. Tapi memanggil Warin sebenarnya ada urusan. Ia juga diminta agar membawa laporan hasil pemeriksaan kualitas alat kesehatan tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Simon, kepala pimpinan Biro Inspeksi Kualitas Anhemia, tiba dengan panik. Ia meninggalkan pertemuan yang sedang berlangsung dan segera datang kemari. Setelah sampai di kantor, Simon berdiri di depan Nathan dengan gemetar. Simon tidak perlu tegang, silakan duduk. Nathan tertawa. Simon duduk dengan patuh di sofa Nathan. Nathan melambaikan tangannya dan Green Dragon menuangkan secangkir teh untuk Simon. Simon memegang cangkir, tetapi dia tidak berani meminumnya. Tokoh besar ini memanggilnya datang, pasti ada masalah buruk terjadi. Apa Tuan Simon tahu masalah apa aku memanggilmu ke sini? Nathan bertanya. Simon segera berdiri dan menggelengkan kepalanya, mohon Anda berikan petunjuk. Baru-baru ini, Jordan Group memproduksi sejumlah peralatan medis dan mengirimkannya ke departemen milikmu untuk pemeriksaan kualitas. Apakah kamu tahu tentang ini? Nathan bertanya. Simon menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, anak buahku tidak ada yang memintaku menandatangani ini. Oh, oke. Aku akan memberitahumu,
belum lama ini departemenmu mengantarkan laporan pemeriksaan kualitas dan mengatakan tidak lolos pengujian. Dengan alasan sama sekali tidak memenuhi syarat. Masih mengancam bila kami mengajukan pemeriksaan lagi, akan ditolak sekali lagi. Kata Nathan. Ah, apa ada masalah ini? Simon berkeringat dingin. Jangan panik, dengarkan dulu. Aku juga mengirimkan produk ini ke pabrik zona perang untuk pemeriksaan kualitas. Untuk jaminan ganda. Lagi pula, produk ini akan digunakan untuk perawatan medis di masa depan, aku tidak ingin ada kesalahan. Tapi, hasil laporan dari pabrik zona perang memenuhi syarat, kualitasnya sempurna dalam semua aspek. Nathan melirik Warren dan berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan, ini adalah Letnan Warren, yang bertanggung jawab atas Departemen Pemeriksa Kualitas di pabrik zona perang." Warren menyerahkan laporan pemeriksaan kepada Simon dan berkata, "Tuan Simon, kami telah memeriksa produk ini 5 kali. Semua memenuhi syarat, bahkan lebih baik daripada semua produk yang sama di pasaran. Bisa dikatakan ini produk terbaik." Simon mulai membaca laporan pabrik zona perang dengan kaki gemetar. Nathan menyerahkan laporan lainnya, "Mari kita bandingkan Tuan Simon, ini adalah laporan pemeriksaan dari departemenmu." Setelah Simon membacanya dengan cermat, dia hampir pingsan. Laporan dari Biro Inspeksi Kualitas murni untuk mencari masalah. Semua masalah yang tertulis tidak beralasan. Bahkan tidak jelas produk apa yang diuji. Langsung diputusnya tidak lolos uji. Simon marah. Ini sengaja dibuat. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di departemennya? Dan sekarang melibatkan tokoh besar ini. Bukankah ini cari mati? Nathan tersenyum, "Untungnya, aku memperhatikan pemeriksaan kualitas dan mengirim juga ke pabrik di zona perang, kalau tidak maka kali ini produk aku akan berakhir." "Ketua, ini salahku. Aku tidak mendisiplinkan bawahanku dengan baik." Simon membungkuk. "Oke, sekarang kamu sudah mengetahui masalahnya, mari kita selesaikan masalah ini. Aku akan ke Biro Pemeriksaan Kualitas untuk melihat pemeriksaan produk secara langsung. Aku tidak percaya itu bisa gagal." Suara Nathan dingin. Simon tahu bahwa masalah besar akan terjadi. Bergegas mengikutinya. Warren juga pergi bersama. Green Dragon mengemudi dan membawa Nathan ke gerbang Biro Inspeksi Kualitas. Beberapa mobil yang diparkir di pintu. Orang yang turun dari mobil adalah Direktur Bernard. Nicholas keluar untuk menyambutnya dengan senyum yang lebar. Nathan turun dari mobil dan membiarkan Simon duduk di dalam mobil. Ketika Nicholas melihat Nathan dan yang lainnya muncul, dia langsung mencibir, "Jordan Group buat apa ke sini lagi?" Ketika mereka mendengar Jordan Group, Bernard tersenyum menatap mereka. "Jordan Group masih ingin menguji ulang." "Mustahil." Nathan tersenyum, "Tentu saja kami di sini untuk pemeriksaan kualitas." Nicholas segera berkata, "Apakah kalian semua di Jordan Group tuli? Aku sudah beritahu kalian untuk kembali melakukan pemeriksaan kualitas minggu depan." "Minggu depan? Sepertinya tidak ada aturan ini." Nathan berkata sambil tersenyum, "Selain itu, produk kami tidak ada masalah, apa salahnya kami menguji ulang?" Bernard tertawa dan berkata, "Jordan Group agak memaksa, apa tidak mendengar waktu yang diberikan Tuan Nicholas? Perusahaan seharusnya mematuhi aturan." "Ya, kamu harus belajar dari kamar dagang Anhemia," kata Nicholas. "Aku ingin bertanya siapa yang membuat aturan pengujian ulang Jordan Group harus dilakukan 1 minggu kemudian?" Nathan bertanya dengan dingin. "Aku yang buat, kenapa?" Nicholas berkata dengan marah. "Dengan kata lain, keputusan akhir Biro Inspeksi Kualitas bergantung padamu." "Ya, aku yang membuat keputusan terakhir." Nicholas sangat arogan,
seperti orang terhebat di bumi, tidak ada yang bisa menyainginya. Sungguh arogan. Ya, Tuan Nicholas secara khusus bertanggung jawab atas laporan pemeriksaan kualitas. Jika dia mengatakan lulus uji maka akan lulus. Jika dia tidak ingin orang itu lulus maka dia tidak akan pernah lulus uji. Bisa dikatakan Tuan Nicholas yang berkuasa atas Biro Inspeksi Kualitas. Ricky dan Bernard tertawa. Nicholas memandang Nathan dan berkata dengan jijik, hari ini, produk kamar dagang Anhemia juga telah dikirim untuk pemeriksaan kualitas, tetapi aku bahkan tidak perlu melihatnya, produk mereka benar-benar memenuhi syarat. Dengan mengatakan itu, asistennya di sebelahnya menyerahkan laporan pemeriksaan kualitas kepada Bernard. Semua orang yang hadir tercengang. Produk kamar dagang Anhemia tidak memerlukan pemeriksaan kualitas, dan langsung mendapatkan laporan pemeriksaan kualitas yang memenuhi syarat. Saat Bernard mengambil laporan inspeksi kualitas, Nathan tersenyum, apa Anda tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di Biro Inspeksi Kualitas? Nicholas menatap Nathan dan berkata dengan marah, cepat pergi. Aku katakan, dalam waktu setengah tahun, aku tidak akan membiarkan pemeriksaan kualitas produk milik Jordan Group lolos begitu saja. Jika Anda mengajukan ulang, maka aku akan menolaknya kembali. Seberapa berkuasa dirimu? Apakah para pemimpin Biro Inspeksi Kualitas juga mendengarkanmu? Nathan mencibir. Nicholas tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum, tentu saja. Kepala pemimpin Simon adalah guruku. Dia secara pribadi membimbingku dari awal. Tentu saja dia mendengarkanku ketika aku berbicara. Kalian Jordan Group, jangan berpikir bahwa produk kalian memenuhi syarat. Kamu tidak akan lolos ujian ini. Setelah mendengarkan gaya bicara Nicholas, senyum Nathan penuh makna. Dia berteriak ke dalam mobil, pemimpin Simon, apa kamu mendengarnya? Dia memiliki keputusan akhir di Biro Inspeksi Kualitas. Apa Anda hanya boneka di sini? Hah? Pemimpin Simon. Nicholas tercengang beberapa saat, dan melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan sosok tersebut. Siapa yang kamu coba takut-takuti? Ingin menggunakan nama Simon menekanku. Tidak mungkin. Bahkan Simon ada di sini pun, dia tetap akan mendengarkanku. Nicholas sangat arogan. Nicholas, brengsek. Sejak kapan Biro Inspeksi Kualitas telah menjadi keputusanmu? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam mobil. Seorang pria keluar dari mobil dengan marah. Pemimpin Simon. Setelah Nicholas melihat orang itu dengan jelas, dia tercengang, mulutnya gemetar, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak, Andalah pemimpinnya. Aku bawahanmu. Bukankah semua yang ada di sini atas kuasa Anda? Simon sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Nicholas beberapa kali. Pemimpin Simon, aku salah. Aku berkata demikian karena marah, aku tidak bermaksud apa-apa. Tubuh Nicholas gemetar, dan dia hampir berlutut di hadapan Simon. Mana sikap aroganmu barusan? Di sini kamu yang jadi bosnya. Simon mencibir. Tidak, pemimpin Simon, tidak, guru, aku salah, aku seharusnya tidak terlalu menghiraukannya dan menggunakan hak Anda. Aku melakukannya untuk meringankan beban Anda. Nicholas berkata dengan cepat. Simon menunjuk hidung Nicholas dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipecat. Jangan pernah masuk ke Biro Pemeriksaan Kualitas. Duar. Berita ini seperti sambaran petir bagi Nicholas dan Bernard. Nicholas dipecat. Nicholas bertanya tidak percaya, pemimpin mengapa? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Hah? Kamu menipu untuk keuntungan pribadi. Sengaja menggunakan kekuatan pribadi untuk mempersulit Jordan Group. Simon meraung. Tidak pemimpin,
Ini karena produk Jordan Group yang di bawah standar. Nicholas masih berdebat. Wajah Simon tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, "Kalau begitu, beritahu aku apa produk Jordan Group." Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.